Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Istiqomah dengan NIM 203200182 dan juga Latif Prabowo dengan NIM 203200188. Hari ini akan menyampaikan materi kami yakni komponen tujuan, di mana komponen tujuan pada materi kali ini untuk memenuhi presentasi dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Kemudian apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian komponen tujuan kurikulum. Yang kedua, klasifikasi tujuan pendidikan. Yang ketiga, domain tujuan. Dan yang keempat adalah mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengertian komponen tujuan kurikulum. Komponen tujuan merupakan komponen yang membentuk kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Jadi, komponen tujuan dalam kurikulum ini merupakan suatu hal-hal yang ingin dicapai dengan adanya kurikulum. Kemudian, tujuan tersebut akan membantu dalam proses pembuatan kurikulum dan juga bagaimana membantu dalam pelaksanaan kurikulumnya. Selanjutnya, klasifikasi tujuan pendidikan. Klasifikasi tujuan pendidikan terdapat 4 macam. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruksional atau pembelajaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan di seluruh Indonesia. Karena tujuan pendidikan nasional ini di skala internasional, jadi setiap negara memiliki tujuan pendidikannya masing-masing. Di mana biasanya tujuan pendidikan ini dirumuskan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan falsafah hidup. Nah, falsafah di sini diambil dan diterapkan dalam undang-undang. Undang-undang yang membahas tentang tujuan pendidikan nasional di Indonesia sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Teman-teman bisa membaca sendiri. Begitulah bunyi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan umum yang dirumuskan oleh bentuk kompetensi lulusan jenjang pendidikan. Nah, berarti tujuan institusional ini menandakan bahwa setiap jenjang pendidikan memiliki tujuannya masing-masing yang membedakan tingkat 1 dari yang dasar, menengah, sampai yang atas. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan dasar, kemudian tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejuruan. Di mana di sini bisa bertahap dari mulai SD, SMP, SMA atau SMK itu memiliki tujuannya masing-masing dan dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Selanjutnya terkait tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran, domain tujuan, dan hal-hal yang belum dibahas akan dibahas oleh rekan saya Latif Prabowo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Mbak Istiqomah, yaitu dengan materi tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik serta mereka yang menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler yang dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Berikutnya ada tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pembelajaran
atau tujuan yang disebut dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan, kompetensi, atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Hal ini dinyatakan bahwa karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Dan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran? Cara merumuskan pembelajaran itu ada 4 tahapan atau 4 cara. Yaitu yang pertama ada behavior atau perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat memiliki. Yang kedua ada condition atau dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dan menunjukkan sebagai hasil belajarnya yang telah diperolehnya. Yang ketiga ada audience. Siapa yang harus memiliki kemampuan? Yang dimaksud audiens adalah itu, yaitu siapa yang harus memiliki kemampuan tersebut. Yang terakhir ada degree. Degree merupakan kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal. Selanjutnya ada domain tujuan. Domain tujuan ini ada 3 macam, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif ini ada berbagai macam konteksnya, yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada analisis, selanjutnya ada sintesis, yang terakhir ada evaluasi. Yang selanjutnya ada afektif. Afektif ini juga ada beberapa konteks, yaitu ada penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai. Yang terakhir ada psikomotor. Di psikomotor ini ada beberapa konteks juga. Yang pertama ada persepsi, persiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Mesti teman-teman juga bertanya-tanya, mengapa sih tujuan itu perlu dirumuskan dalam kurikulum? Sebenarnya tujuan yang jelas itu dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Nah, selanjutnya itu juga ada tujuan. Di sini juga harus ada tujuan yang erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan, yang diantaranya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.